Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Septiana Hadi, BP 19101155310021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Semangat Kerja Terhadap Kinerja Pegawai dengan Pengembangan Karir Pegawai sebagai Variabel Intervening pada Pengadilan Tinggi Padang. Yang pertama, kita akan bahas tentang latar belakang. Terdapat fenomena kinerja pegawai yang terjadi pada Pengadilan Tinggi Padang. Yang pertama, masih belum optimalnya kinerja pegawai seperti data perbandingan perkara di Pengadilan Tinggi Padang. Yang kedua, Pengadilan Tinggi Padang belum mampu memberikan motivasi yang baik kepada seluruh pegawai yang dapat dilihat pada survei awal motivasi kerja. Yang ketiga, semangat kerja yang mulai menurun dan pekerjaan lebih lama diselesaikan. Yang keempat, pengembangan karir pada Pengadilan Tinggi Padang tidak berjalan dengan baik. Solusi yang dapat saya berikan yaitu yang pertama, data perbandingan perkara di Pengadilan Tinggi Padang diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun berikutnya. Yang kedua, hasil survei awal menunjukkan bahwa seorang pegawai akan memenuhi tugas sesuai standar jika dapat mencapai prestasi kerja. Yang ketiga, terdapat moto Pengadilan Tinggi Padang yang menjadi pemicu untuk membangkitkan semangat kerja pegawai. Yang keempat, diklat pada Pengadilan Tinggi Padang dapat menerapkan proses penyelenggaraan belajar mengajar. Selanjutnya, terdapat identifikasi masalah yang terbagi menjadi 10. Yang pertama, mengidentifikasi kinerja pegawai pada Pengadilan Tinggi Padang. Yang kedua, kinerja pegawai menjadi salah satu masalah yang terjadi pada Pengadilan Tinggi Padang. Yang ketiga, minimnya motivasi kerja pada Pengadilan Tinggi Padang. Yang keempat, semangat kerja pegawai yang tergolong masih minim. Yang kelima, pengembangan karir yang belum optimal. Yang keenam, menyalahgunakan waktu istirahat saat bekerja. Yang ketujuh, lingkungan kerja yang kurang kondusif. Yang kedelapan, minimnya tingkat kedisiplinan para pegawai. Yang kesembilan, kurangnya ketegasan dari pimpinan terhadap para pegawai. Yang kesepuluh, komitmen pegawai yang masih minim. Selanjutnya, terdapat batasan masalah yang membatasi masalah yang diteliti sebagai variabel bebas, yaitu motivasi dan semangat kerja, pengembangan karir pegawai sebagai variabel intervening, serta sebagai variabel terikatnya yaitu kinerja pegawai di Pengadilan Tinggi Padang. Rumusan masalah terbagi menjadi 7. Yang pertama, apakah motivasi berpengaruh terhadap pengembangan karir pegawai? Yang kedua, apakah semangat kerja berpengaruh terhadap pengembangan karir pegawai? Yang ketiga, apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Yang keempat, apakah semangat kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Yang kelima, apakah pengembangan karir pegawai berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Yang keenam, apakah pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai dengan pengembangan karir pegawai? Yang ketujuh, apakah pengaruh semangat kerja terhadap kinerja pegawai dengan pengembangan karir pegawai? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini diambil dari rumusan masalah yang terbagi menjadi 7. Selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi 4. Yang pertama, bagi Pengadilan Tinggi, diharapkan dapat menerapkan atau merekomendasikan bagi para pimpinan di Pengadilan Tinggi Padang. Yang kedua, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, bagi akademis, diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. Yang keempat, bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh motivasi semangat kerja terhadap kinerja pegawai dengan pengembangan karir pegawai.
Selanjutnya kita masuk di landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Pertama saya akan bahas tentang variabel Y, yaitu kinerja pegawai. Kinerja pegawai merupakan ukuran dari keberhasilan organisasi dalam mencapai misinya dan menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang yang harus memiliki tingkat kemampuan tertentu. Menurut penelitian sebelumnya, Jeffrey Zen dan Rahmadani 2020, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Selanjutnya saya akan bahas tentang variabel X1, motivasi. Motivasi merupakan faktor pendukung kinerja pegawai untuk melakukan suatu pekerjaan agar dapat berkontribusi dengan baik terhadap peningkatan kinerja bisnis. Menurut penelitian sebelumnya, Pais dan Patiru, motivasi adalah dukungan otonomi, yang berarti bahwa manajer organisasi memperhatikan setiap keputusan yang dimaksudkan untuk mengarah pada kesejahteraan karyawan. Selanjutnya saya akan masuk ke variabel X2, semangat kerja. Semangat kerja merupakan kemampuan atau kemauan setiap individu atau sekelompok orang untuk saling bekerja sama dengan giat. Menurut penelitian sebelumnya, Pratama dan Wardani mengungkapkan bahwa semangat kerja karyawan adalah sikap mental dari individu maupun kelompok yang menunjukkan kesungguhannya di dalam melaksanakan pekerjaan sehingga mendorong untuk bekerja lebih baik. Selanjutnya saya akan masuk kepada variabel Z, pengembangan karir pegawai. Pengembangan karir pegawai ini merupakan suatu usaha dalam mengembangkan, memanfaatkan, dan mendayagunakan potensi yang dimiliki oleh pegawai dengan mendukung efektivitas individu, kelompok, dan organisasi. Menurut penelitian sebelumnya, Gomez dalam Handoko dan Rambe 2018, pengembangan karir ini merupakan gabungan dari kebutuhan pelatihan di masa yang akan datang dan perencanaan sumber daya manusia. Indikator kinerja pegawai, motivasi, semangat kerja, dan pengembangan karir pegawai. Yang pertama kita akan bahas tentang indikator kinerja. Menurut Devi Simarti Marsintowarti Seminar 2019, dapat diukur antara lain. Yang pertama, jumlah pekerjaan, yang kedua, kualitas pekerjaan, yang ketiga, ketepatan waktu, yang keempat, kehadiran, yang kelima, kemampuan kerjasama. Selanjutnya, indikator untuk mengukur motivasi kerja menurut Syahyuti, yaitu yang pertama dorongan, yang kedua semangat kerja, yang ketiga inisiatif kreativitas, yang keempat kreativitas, yang kelima rasa tanggung jawab. Menurut Niti Semito dalam Sakti, ada 4 indikator untuk mengukur semangat kerja, yaitu 1. Absensi, yang kedua kerjasama, yang ketiga kepuasan kerja, yang keempat kedisiplinan. Menurut Handoko dalam Fabiana Mejan Fadul, indikator pengembangan karir ada 5, yaitu pertama, pengenalan oleh pihak lain, yang kedua, kesetiaan organisasional, yang ketiga, mentor dan sponsor, yang keempat, kesempatan karir, yang kelima, dukungan manajemen. Penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang saya ambil yaitu menurut Rozali dan Kusnadi 2020 dengan judul Pengaruh, Motivasi, dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT Kereta Api, analisis data penelitian untuk pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda dengan uji hipotesis koefisien determinasi, uji sebutan, dan uji parsial. Hasilnya menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, penelitian dari Dahlia dan Frinaldi dengan judul pengaruh The Influence of Work Culture, Compensation, and Work Spirit on Employee Performance of Head Office in Parliament City.
Analisis data penelitian untuk pengujian hipotesis menggunakan penelitian asosiatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh langsung semangat kerja terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kota Pariaman sebesar 2,7%. Artinya, semakin tinggi semangat kerja karyawan, maka semakin kinerja pegawai akan meningkat. Baiklah, di sini selanjutnya kerangka berpikir. Di sini kita dapat melihat motivasi berpengaruh signifikan terhadap pengembangan karir. Itu disebut dengan hipotesis 1. Yang selanjutnya semangat kerja berpengaruh terhadap pengembangan karir, hipotesis 2. Motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai, hipotesis 3. Semangat kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, hipotesis 4. Pengembangan karir pegawai berpengaruh terhadap kinerja pegawai, hipotesis 5. Motivasi berpengaruh terhadap pengembangan karir pegawai dengan kinerja pegawai, hipotesis 6. Semangat kerja berpengaruh terhadap pengembangan karir dengan kinerja pegawai, hipotesis 7. Di sini kita dapat melihat hipotesis yang terbagi menjadi 7. Selanjutnya, metodologi penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono 2019, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Menurut Sugiono 2019, populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Maka dapat dicerna bahwa dalam penelitian populasi yang digunakan mengenai pegawai Pengadilan Tinggi Sumatera Barat ialah sebanyak 71 pegawai. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu, sampel yang dapat diambil dari populasi harus betul-betul mewakili. Teknik yang digunakan untuk pengambilan jumlah sampel dari populasi menggunakan sampel jenuh, di mana seluruh populasi dijadikan sampel. Dalam hal ini, sampel yang diambil adalah keseluruhan pegawai Pengadilan Tinggi Padang, sehingga besar sampel penelitian adalah 71 pegawai. Jenis dan sumber data. Jenis data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa data interval karena skala pengukuran yang digunakan ialah skala Likert. Sumber data yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, data primer. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari penyebaran angket kepada responden. Yang kedua, data sekunder yang digunakan berasal dari penelitian kepustakaan yang dapat memberikan landasan teori yang diperoleh dari buku-buku teks pendukung, jurnal ilmiah, internet, serta sumber-sumber lainnya. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung di Pengadilan Tinggi Padang. Yang kedua, kuesioner. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menyebarkan angket berupa pernyataan atau pertanyaan kepada responden untuk menjawabnya. Teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kualitas data, uji validitas, dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Yang pertama, uji kualitas data. Dilakukan untuk menguji kecukupan dan kelayakan daya yang digunakan dalam penelitian. Yang kedua, uji validitas.
digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Jika R dihitung lebih besar dari R tabel untuk degree of freedom sama dengan N kurang 2, dalam hal ini N adalah sampel, maka hipotesis tidak dapat ditolak atau valid. Uji reliabilitas. Sebenarnya alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk suatu kuesioner ini dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya, uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang dibuat dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik. Dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Yang kelima, analisis regresi berganda. Menurut Sugiono 2017, analisis regresi ganda digunakan untuk memprediksi bagaimana keadaan variabel dependen apabila dua atau lebih variabel independen digunakan sebagai faktor prediktor di manipulasi. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang proposal skripsi saya. Kalau ada salah tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.